Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dokter Matematika. Bagi kalian yang baru pertama kali mampir di channel Dokter Matematika, perkenalkan aku Dr. Jeff, dan di channel ini aku akan sharing mengenai pembahasan dan juga info-info seputar Olimpiade Sains Nasional. Seperti yang teman-teman tahu, pelaksanaan OSN tahun 2025 sudah diumumkan loh teman-teman. Nah, untuk jenjang SMP, tanggal pelaksanaannya adalah tanggal 17 sampai 18 Juni 2025. Otomatis waktu yang tersisa tidak banyak lagi, sehingga teman-teman harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Untuk jenjang SMP sendiri, Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten akan terdiri dari 25 soal pilihan ganda, A, B, C, D. Sehingga teman-teman akan mendapatkan nilai plus 4 kalau mendapatkan jawaban yang benar, dan mendapatkan nilai min 1 kalau jawaban kalian salah. Untuk topik dari materi Olimpiade Matematika yang akan diujikan pada jenjang SMP ada 5 ya teman-teman, yaitu aljabar, geometri, kombinatorika, bilangan, dan juga statistik. Jadi teman-teman harus menguasai 5 topik tersebut agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan di OSN nanti. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten tahun lalu, yaitu 2024, part 2. Untuk part 1-nya, teman-teman bisa lihat di bagian sini ya. Oke, let's check it out. Oke, untuk soal pertama atau soal nomor 16, di sini kita diberikan soal statistik di mana terdapat 6 bilangan genap dan 4 bilangan ganjil. Jadi total ada 10 bilangan ya teman-teman. Kita bisa tulis sebagai X1, kemudian X2, X3, X4, dan sampai X10. Pertama-tama, di sini kita bisa mengasumsikan teman-teman bahwa nilai X1 itu yang terkecil, kemudian diikuti X2, X3, dan yang terbesar adalah X10. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita diberikan bahwa jangkauan data dari pernyataan pertama, kita diberikan informasi bahwa jangkauan datanya 24. Berarti selisih antara X1 sampai X10 itu adalah 24. Sedangkan jangkauan interkuartil adalah 14. Nah, teman-teman tahu ya bahwa nilai median itu adalah nilai tengah, berarti mediannya di sini, antara X5 dan X6. Tapi untuk kuartil satunya adalah X3, karena data X1 sampai X5 ini adalah ganjil. Sehingga kuartil satunya adalah X3. Sedangkan untuk kuartil ketiganya, datanya adalah X8. Nah, kita tahu di sini bahwa ternyata bilangan ketiga, bilangan kelima, bilangan keenam, dan ke-8 itu adalah bilangan ganjil. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Dan kita juga tahu, teman-teman, bahwa terdapat 6 bilangan genap dan 4 bilangan ganjil, sehingga X1, X2, X4, X7, dan X9, X10 itu semuanya adalah sisanya, yaitu bilangan genap. Kemudian nilai tengahnya atau rata-rata antara X5 dan X6, jadi di sini X5 ditambah X6 dibagi 2, itu nilainya adalah 2024. Itu adalah definisi dari median. Kemudian rata-rata bilangan ganjilnya sendiri, atau X3, X5, X6, X8, itu adalah 2022. Jadi kita tulis terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah rata-rata terbesar yang mungkin dari kelompok tersebut. Nah, teman-teman juga jangan lupa di sini ada kata berbeda. Jadi di antara 10 data tersebut tidak ada data yang sama. Jadi semuanya akan berurutan. X1 lebih kecil dari S2, seterusnya. Dan semua data tersebut merupakan data bilangan bulat. Oke, jadi di sini langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mencari nilai X3 dan X8. Nah, dari kumpulan data tersebut, kita bisa menggunakan data yang kedua, yaitu jangkauan interkuartilnya adalah 14. Jadi kalau misalkan X3 itu adalah X3, maka X8 ini adalah X3 ditambah dengan 14. Nah, kita bisa masukkan ke rumus ini ya, teman-teman ya. Jadi kita akan mendapatkan bahwa X5 ditambah dengan X6 itu adalah 4048. Nah, sedangkan untuk X3, X5, X6, X8 di sini, kita kalikan 4 ya teman-teman. Jadi X3 ditambah X5 tambah X6 ditambah X8 itu sama dengan 8088. Sehingga kita akan tahu, karena X5 plus X6-nya adalah 4048, kita akan tahu bahwa X3 ditambah dengan X8 nilainya adalah 8088 dikurangi dengan 4048. Sehingga sisanya adalah 4040. Nah, karena kita tahu X8-nya adalah X3 plus 14, kita bisa ganti lagi.
Kita coba kurangkan ke ruas kanan, jadi 2x3 itu akan sama dengan 4040 kurangi 14, yaitu 4026. Sehingga kita akan tahu bahwa nilai x3 adalah 2013. Jadi kita bisa tulis di sini, nilainya adalah 2013. Dan nilai x8 sendiri adalah 2013 tambah 2014, yaitu 2027. Oke, kita coba singkirkan dulu perhitungan kita sebelumnya, karena kita sudah memakainya. Nah, sampai di titik ini, kita baru saja menggunakan informasi kedua, kemudian informasi ketiga juga kita sudah pakai, dan informasi kelima. Nah, untuk median atau nilai tengahnya, karena 2024, di sini kita akan mencari nilai rata-rata terbesar. Nah, berarti, teman-teman, di sini kita akan berusaha membuat nilai masing-masing dari X1 sampai X10 adalah nilai yang terbesar yang mungkin. Nah, jika teman-teman ingin mencari nilai maksimum untuk X7, maka kita akan berusaha mendekatkan dengan angka 2027. Berarti nilai yang kita bisa ambil adalah 2026. Ini adalah yang terbesar, untuk mendapatkan rata-rata yang terbesar. Nah, perhitungan X5 dan X6 ini sendiri dalam perhitungan rata-rata totalnya tidak akan mempengaruhi sama sekali, karena kita sudah tahu bahwa X5 ditambah dengan X6 itu akan sama dengan 4048. Jadi dalam perhitungan rata-rata, dia tidak akan mempengaruhi rata-rata tersebut. Dia hanya akan mempengaruhi nilai dari X4, yaitu semakin X5 mendekati 2024, atau kita bisa ambil 2023 di sini, maka kita bisa mengambil X4 yang cukup tinggi, yaitu 2022. Karena kalau kita mengambil X5-nya terlalu rendah, misalkan 2022, otomatis X4-nya akan turun lagi, yaitu 2020. Jadi, agar kita memaksimalkan nilai dari X4 ini sendiri, maka kita akan berusaha mengambil X5-nya 2023, dan X6-nya adalah 2025. 6 barisan bilangan tersebut masih belum ada yang menyalahi aturan setiap bilangannya harus berbeda. Sehingga, teman-teman, informasi keempat di sini juga sudah kita gunakan, yaitu mediannya 2024. Sekarang permasalahan terakhir adalah datanya, yaitu jangkauannya harus 24. Nah, teman-teman, di sini jelas bahwa X10-nya adalah X1 ditambah dengan 24. Seperti itu. Nah, agar kita mendapatkan X1, X2, X9, dan X10 yang maksimal, maka otomatis kita harus men-setting X2 dan X1 sedekat mungkin dengan 2013. Jadi, X2 yang paling besar adalah 2012, dan X1 yang paling besar adalah 2010. Sehingga X10-nya sendiri adalah 2034. Dan agar mendapatkan X9 yang terbesar, maka kita harus mendapatkan 2032. Jadi ini adalah desain nilai terbesar yang bisa kita buat. Kalau kita hitung rata-ratanya, yaitu 2010, ditambah 2012, ditambah 2013, tambah 2022, 2023, 2025, 2026, dan seterusnya, kita akan mendapatkan nilai 20.224. Yang kalau di rata-rata, karena ada terdapat 10 bilangan, maka rata-ratanya adalah sama dengan 2022,4. Ini adalah rata-rata terbesar yang mungkin dari 10 bilangan tersebut. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 17 ini, carilah jumlah semua bilangan ratusan atau 3 digit yang ketiga digitnya berbeda dan tidak memuat digit 0. Nah, soal ini sangat sering ya keluar di Olimpiade Matematika, dan caranya adalah teman-teman bisa memikirkan, misalkan angka 1 itu bisa muncul di digit ratusan, bisa muncul di digit puluhan, atau muncul di digit satuan. Nah, karena digitnya tidak boleh 0, maka digit 1 ini akan muncul di angka ratusan atau di digit ratusan sebanyak 1, 2, 3, sampai 9. 1, 2, 3, sampai 9. Maka seharusnya 9. Tapi karena sudah kita pakai satunya di depan, maka hanya tersisa 8. Kemudian di digit satuannya, karena sudah dipakai 2, maka sisanya hanyalah 7. Nah, maka angka 1 di digit ratusan akan muncul sebanyak 56 kali. Seperti itu. Kemudian digit 1 pula akan muncul sebanyak 8 kali 7 juga, yaitu 56 kali. Dan di digit satuan, itu juga sebanyak 56 kali. Jadi teman-teman bisa berpikir ya, angka 1 sebagai
angka ratusan berarti nilainya adalah 100. Kemudian di digit puluhan itu nilainya adalah 10. Di digit satuan itu nilainya 1. Dia akan muncul sebanyak 56 kali. Seperti itu. Nah, kita baru saja menghitung untuk digit 1. Kalau kita menghitung digit 2, maka kita tinggal 200 tambah 2 tambah 1. Jadi, tinggal 2 dikalikan 100 tambah 10 tambah 1. Dengan cara serupa. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya jumlah dari total semuanya, kita bisa dengan singkat mengatakan, kita tinggal hitung angka digit 1, angka digit 2, angka digit 3, sampai digit ke-9. Kita kalikan dengan 111, yaitu 100 tambah 10 tambah 1, dan juga dikalikan 56 kali, karena untuk masing-masing digit dia muncul sebanyak 56 kali di tempat yang sama. Sehingga hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai 9, itu totalnya 45, dikalikan dengan 111, dikalikan lagi dengan 56. Dan hasilnya adalah 279,720. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal 18 ini, kita diberikan sebuah bangun ruang, yaitu sebuah 4 bola pejal berukuran sama dengan diameter 22. Kemudian diberikan sebuah tabung atau silinder dengan diameter 46 cm. Jadi kita punya sebuah tabung di sini. Nah, diameternya sendiri atau jari-jarinya adalah 23 cm. Nah, kemudian akan diisi sebuah bola, jadi bolanya ada di sebelah sini, yang kemudian dipepetkan dengan tembok, seperti itu. Dan dengan bola lain, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman, kita akan tahu bahwa terdapat dua bola lain yang letakkan di atasnya, tapi bersinggungan. Dan satunya di sebelah sananya lagi, di bagian belakang. Jadi teman-teman, ini ada dua, dari atas ya teman-teman, ini pandangan dari atas, tampak atas, ada bolanya seperti ini. Kemudian ditumpuk, atau di atasnya diduduki dengan bola lain yang jari-jarinya sama. Nah, perlu kalian tahu bahwa antara dua bola yang bagian bawah, itu karena diameternya dia adalah hanya 22 cm, jadi diameternya dia sampai menyentuh dinding di sini adalah 22 cm, jadi jaraknya ke tengah ini ada selisih 1 cm, kemudian jaraknya ke dia lagi, ini 1 cm baru diameternya lagi. Seperti itu. Oke, nah di sini bola yang atas dengan bola yang bawah itu bersinggungan, tapi akan sangat sulit melihatnya dari gambar ini, karena kalau dari atas dia persinggungannya seperti ini. Oke, sangat menarik ya soal ini ya. Nah, kemudian akan dimasukkan sejumlah air sampai setinggi tertentu sehingga menutupi bola tersebut. Nah, jadi ide dari soal ini adalah kita akan mencari tinggi dari volume tabung ini, sehingga kita mencari kapan air tersebut dapat menutupi keempat bola tersebut, namun kita kurangi dengan volume bola pejal tersebut di dalam. Sehingga kita akan mendapatkan volume air yang digunakan untuk menutupi seluruh volume dari bola tersebut. Oke teman-teman, jadi soal ini cukup menarik ya. Untuk mencari tinggi tersebut, sebenarnya untuk yang bagian atas, kita sudah tahu bahwa tingginya adalah sepanjang 11 cm. Dan bagian bawahnya sendiri, kita juga sudah tahu bahwa tingginya 11 cm. Nah, permasalahan kita sendiri adalah bagaimana cara mencari tinggi antara bagian ini dan bagian ini, antara pusat bola dan pusat bola, yang mana akan sangat sulit dicari karena membutuhkan analisis 3 dimensi. Nah, cara yang akan aku gunakan di sini adalah teman-teman perhatikan segitiga ini. Nah, segitiga ini memuat segitiga yang bentuknya seperti ini. Jadi, kalau aku perjelas sedikit, ini lingkaran yang di bawah, nah, kemudian dia akan bersinggungan dengan lingkaran yang di bagian belakang tersebut. Nah, di sini adalah sisi miring, yang bentuknya adalah
diagonal. Kemudian di sini juga diagonal. Nah, kita akan mencari tingginya itu berapa di sini. Tinggi ini. Nah, seperti yang teman-teman tahu, karena jari-jarinya adalah 11, maka di sini adalah 11, 11. Seperti yang teman-teman tahu, untuk jaraknya yang bagian tengah ke pusat bola tersebut adalah 23 cm dikurangi dengan 11. Jadi panjangnya adalah 12 cm, seperti itu. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, kita akan mencari panjang ini, yaitu akar dari 22 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat. Atau akar 484 dikurangi dengan 144. Dia akan sama dengan akar 340. Jadi teman-teman, tingginya dari segitiga tersebut, jadi bukan tinggi dari tabung tersebut ya teman-teman, tapi tinggi dari sisi lapisan yang miring ini. Jadi segitiga ini sebenarnya adalah lapisan miring. Jadi ini ada bola, bola, dan bola. Jadi ini adalah bagian sisi miringnya. Kalau aku lihat dari samping ya teman-teman, ini tampak depan, ini tampak atas. Nah, sedangkan dari tampak samping agak miring sedikit ya. Jadi ini bolanya di sini, kemudian ini misalkan bola yang temannya dia, dan kemudian ini di sini. Nah, maka ini akan ada segitiga yang bentuknya seperti ini. Ini kita mencari tinggi dari bagian yang agak miring ini, gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa yang bagian yang miring ini ternyata juga identik dengan yang sebelah kiri juga, seperti itu, untuk mencari tingginya. Jadi sisi yang tinggi dari sisi yang miring tadi itu, bentuknya kan dari samping seperti ini ya teman-teman. Gini, dan juga gini. Nah, kita akan mencari tahu kira-kira tingginya ini berapa, dan tinggi yang bagian sini, itu akan menjadi tinggi dari bagian tabung yang kita akan cari tadi. Atau jika aku perjelas, jadi tabung ini aku putar ya teman-teman ya. Tabung ini aku putar, jadi bentuknya seperti ini. Ini bagian yang bawah. Nah, untuk yang bagian yang atas, itu bentuknya seperti ini kan. Nah, kita tahu bahwa teman-teman, ini bukan pusatnya sini ya, tapi tengah-tengahnya, titik tengah tersebut ke sisi sebelah sini, itu jaraknya adalah akar 340. Ke sebelah sini juga akar 340. Nah, kemudian kita akan tahu bahwa jaraknya di sini juga ternyata 12 cm, karena jaraknya bagian bola yang atas itu juga 46, sehingga tengah-tengahnya 23, dan ini adalah 12. Jadi persis dengan yang bawah. Oke, jadi kita tinggal Pitagoraskan antara akar 340 dengan 12 cm untuk mencari tinggi yang sebenarnya. Karena ini letaknya sudah di tengah-tengah, teman-teman. Bukan di bola tersebut ya. Oke, kita hitung akar 340 kuadrat ya. Akar 340 kuadrat kan 340 dikurangi dengan 144. Jadi jawabannya adalah akar dari 196. Berarti teman-teman, tinggi dari bagian yang kita cari selama ini adalah 14 cm. Jadi tingginya adalah 14 cm, maka total ketinggian volume dari air agar bisa menutupi bola tersebut adalah 11 tambah 11 tambah 14, yaitu 36 cm. Nah, untuk mencari volume dari air, maka kita bisa hitung volume tabung, yaitu pi R kuadrat kali T, yaitu sama dengan pi dikalikan dengan 23 kuadrat dikalikan dengan tingginya, yaitu 36. Dikurangi dengan volume dari bola tersebut, 4 bola tersebut, yaitu 4 dikalikan 4/3 pi R pangkat 3, yaitu 4 dikalikan 4/3 dikalikan pi, R-nya adalah 11 cm, jadi 11 pangkat 3. Nah, kita hitung sama-sama ya teman-teman. Untuk volume tabungnya sendiri adalah 19,044 pi. Cukup besar ya nilainya ya. Sedangkan untuk volume 4 bola tersebut adalah 7.098 2/3 pi. Jadi kalau kita kurangi teman-teman, nilai dari kedua tersebut akan menjadi 11945 sepertiga pi. Sehingga jawabannya tidak ada ya teman-teman ya. Jadi soal ini adalah salah soal.
Kalaupun kita melihat dari pilihannya, di sini volume 4 bolanya sendiri ada angkanya ya teman-teman ya. Tapi ini bukanlah soal yang ditanyakan. Karena untuk memasukkan air yang dapat memenuhi volume atau menutupi bola tersebut, maka dibutuhkannya angkanya adalah 11945. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 19. Jadi di sini diberikan 4 bilangan asli yang kurang dari 10, maka pilihannya hanyalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, seperti itu. Kemudian, kita memiliki informasi bahwa rata-rata, median, dan juga modus tunggal. Jadi ini penting ya teman-teman infonya, modus tunggal. Nah, modus tunggal ini artinya adalah bisa saja angkanya seperti ini, 5, 5, 6, 6. Nah, ini modusnya ada 2, yaitu 5 dan 6. Jadi teman-teman harus memiliki satu angka saja yang merupakan modus, seperti itu. Dan ketiga data tersebut, rata-rata, median, dan modus membentuk 3 bilangan asli yang berurutan. Jika A itu adalah jumlah terkecil, B jumlah terbesar, nilainya berapa? Nah, jadi di sini teman-teman, kita bisa mulai dengan mengerjakan modus tunggal. Nah, modus tunggal bisa saja keempat bilangan tersebut ya, itu sama semua. Jadi, kasus 1 ya. Kalau bilangannya sama semua, misalkan A, 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 A. Tapi letak kesalahannya di sini, memang benar modusnya tunggal, tapi nilai rata-ratanya akan menjadi A. Mediannya pun itu juga akan menjadi A. Sedangkan modusnya juga A. Jadi ini tidak mungkin menghasilkan bilangan yang berurutan. Sama juga untuk kasus yang kedua, jika kita miliki datanya AAAB seperti ini, maka rata-ratanya atau rata-ratanya mungkin bebas ya di antara A dan B tersebut, mediannya itu akan menjadi A. Sedangkan modusnya itu akan juga menjadi A. Karena letaknya, kalau B-nya lebih besar, maka mediannya ada di tengah-tengah ini. Kalau B-nya lebih kecil, maka susunannya akan menjadi ini. Dan mediannya tetap sama, yaitu A. Jadi untuk kasus 1 dan 2, itu jelas tidak memenuhi. Kasus ketiga yang kita akan kerjakan memungkinkan adalah bentuknya seperti AAA, BC. Jadi B dan C-nya berbeda. Nah, seperti teman-teman tahu, tadi untuk kasus keempat, aku bisa hapuskan dulu, yaitu ketika datanya adalah AABB, karena modusnya tidak tunggal, jadi kontradiksi. Untuk kasus kelima, ketika datanya berbeda semua, ABCD, maka tidak ada modus yang tunggal di sini. Jadi satu-satunya kemungkinan untuk pembagian kasusnya adalah kasus yang ketiga, yaitu AABC. Nah, kalau kita lebih teliti lagi, teman-teman, ini kita bisa bagi menjadi kasus 3A. Susunannya adalah AA, BC, dengan kita tahu bahwa B dan C itu lebih besar daripada A. Jadi urutannya A lebih kecil dari B, lebih kecil dari C. Jadi urut kita tuliskan. Untuk kasus 3B, kita bisa tulis sebagai A, B, B, C, seperti itu. Dengan urut lagi ya, A-nya kurang dari B, kurang dari C, dan kasus 3C, itu A, B, C, C. Nah, tapi yang teman-teman perhatikan di sini, untuk kasus kedua, maka nilai mediannya itu akan sama dengan B. Sedangkan modusnya itu adalah juga B. Jadi kasus 3B ini bisa kita hilangkan, karena tidak memenuhi. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu kasus 3A. Di sini jelas bahwa mediannya itu adalah A plus B per 2. Sedangkan modusnya itu adalah A. Rata-ratanya itu adalah 2A tambah B tambah C dibagi 4. Nah, di sini sebenarnya sangat jelas ya teman-teman. Urutan dari modus, median, dan rata-ratanya adalah modusnya akan lebih kecil daripada median, karena modusnya itu di sini, sedangkan mediannya itu adalah rata-rata yang tengah. Sedangkan rata-ratanya itu akan paling besar, karena dengan menambahkan C ini akan menarik datanya ke sebelah kanan, seperti itu. Atau lebih detailnya, A plus B per 2 ini akan jelas lebih kecil daripada 2A plus B plus C per 4. Karena kalau kita kalikan 4 semuanya, kita akan mendapatkan 2A tambah 2B. Apakah benar kurang dari 2A tambah B tambah C? Maka ini akan sama dengan B-nya harus kurang dari C. Nah, jelas bahwa rata-rata akan lebih besar daripada mediannya. Sehingga kita akan tahu bahwa A plus B per 2 ini adalah A plus 1. Atau kalau kita hitung teman-teman, kita kalikan 2, ruas kanan ya. Jadi
A tambah B sama dengan 2A tambah 2, maka B-nya akan sama dengan A plus 2. Seperti itu. Nah, nilai yang rata-rata bawahnya itu akan sama dengan A plus 2. Maka kalau kita ganti B-nya dengan A plus 2, jadi 2A ditambah A plus 2 ditambah dengan C. Nah, 4-nya kita kalikan cross kanan ya, akan mendapatkan 4A plus 8. Maka di sini kita akan mendapatkan C-nya akan sama dengan A plus 6. Oke, teman-teman, jadi kita akan tahu bahwa untuk mendapatkan 3 data tersebut bilangan berurutan, maka kita harus men-setting A-nya itu adalah A, kemudian A, B-nya adalah A plus 2, dan C-nya adalah A plus 6. Nah, maka susunan yang mungkin adalah 1, 1, 3, 7, atau ketika A-nya 2, yaitu 2, 2, 4, 8, dan juga satu lagi yaitu 3, 3, 5, dan 9. Jadi ada 3 penyelesaian di sini. Nah, sedangkan untuk kasus yang 3C ini, dengan cara serupa, nanti kita akan mendapatkan bahwa rata-ratanya justru yang paling kecil, yaitu A tambah B tambah 2C per 2, sedangkan untuk mediannya adalah B plus C per 2, dan yang terakhir modusnya adalah C. Sehingga kita nanti akan mendapatkan data yang sama, bahwa B-nya itu akan sama dengan C-2, sedangkan A-nya di sini adalah sama dengan C-6. Dengan cara aljabar yang sama seperti yang di atas. Maka susunan yang mungkin nanti adalah C, C, kemudian di sini C-2, dan C-6. Jadi susunan yang mungkin adalah 99, 73, bisa juga dengan 88, 62, bisa juga 77, 51. Seperti itu. Nah, tapi karena kita mencari nilai maksimal dan minimum, maka untuk nilai minimum adalah 1134. Nah, di sini adalah yang ditanyakan jumlah terkecil dari keempat bilangan tersebut. Jadi kita ambil yang 1137, ini adalah 12, sedangkan jumlah terbesarnya itu adalah 9973, yang menghasilkan angka 28. Nah, total dari keduanya, 28 tambah 12 adalah 40. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 20 ini, kita diberikan angka 4, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 20, dan 24 yang akan diletakkan pada ke-9 angka pada lingkaran dan persegi tersebut. Nah, di sini semuanya harus digunakan tepat satu kali, tetapi ada syaratnya bahwa setiap bilangan yang ada di lingkaran itu merupakan penjumlahan dari 2 bilangan yang ada di kanan dan kirinya. Nah, pertanyaannya berapakah jumlah dari 2 bilangan yang berada di ujung dan ujung, seperti itu. Nah, di sini kita menariknya adalah kita harus melist dulu. Jelas bahwa angka 24 itu pasti berada di antara salah satu lingkaran. Karena jika 24 berada di persegi, maka bilangan yang berada di lingkaran terdekat dengan kotak tersebut akan menjadi lebih besar dari 24, dan itu mustahil. Sama juga dengan angka 4, 5, dan 6 yang tidak mungkin berada di angka lingkaran. Karena kalau 4 atau 5 atau 6 berada di dalam tengah-tengah, tidak ada bilangan yang lebih kecil dari dia yang memiliki jumlah 4, 5, atau 6. Jadi kita memiliki beberapa kriteria untuk membantu kita, yaitu 4, 5, dan 6 itu harus berada di dalam persegi, sedangkan angka 24 itu harus berada di dalam lingkaran. Nah, sekarang kita coba list beberapa kemungkinan ya. Nah, kita bisa list seperti ini dulu, jadi kita tulis angka 4, kita pertimbangkan dia sebagai hasil penjumlahan dan juga komponen dari penjumlahan. Kalau dia merupakan hasil penjumlahan, dia akan berada di dalam lingkaran. Sedangkan komponen penjumlahan, dia akan berada di dalam kotak, seperti itu. Nah, yang mungkin adalah 4 ditambah dengan 5, itu karena angka 9-nya ada di situ. Kemudian 4 juga bisa ditambahkan dengan 20, sehingga dia menjadi 24. Nah, kita baiknya melist dulu seperti ini, agar kita tahu idenya kemana. Sedangkan angka 5, di sini dia tidak bisa menjadi hasil penjumlahan, dia bisa menjadi komponen, yaitu 5 tambah 4 sama dengan 9. Kemudian dia bisa juga 5 ditambah 6 jadi 11. Kemudian hanya situ saja. Kemudian untuk angka 6, dia hanya bisa sebagai 6 tambah 5.
dan juga 6 tambah 12 sama dengan 18. 6 ditambahkan dengan 18 jadi 24, dia bisa. Kita tulis lagi di sini ya teman-teman. Untuk angka 9, dia bisa menjumlahkan 4 tambah 5 sama dengan 9 sebagai hasil penjumlahan, dan dia juga bisa kita gunakan sebagai 9 tambah 11 sama dengan 20. Kemudian kita coba untuk angka 11. Angka 11 itu bisa gunakan sebagai 5 tambah 6, atau 11 ditambah dengan 9 sama dengan 20. Untuk angka 12, dari sini cukup menarik ya, 12 ya. 12 ternyata tidak bisa dinyatakan sebagai penjumlahan. Di situ tidak ada yang memungkinkan. 6 tambah 6 itu karena 6-nya berulang, jadi tidak boleh digunakan. Nah, tapi 12 itu sendiri hanya bisa dipakai ketika 12 ditambah dengan 6, sama dengan 18. Selain itu, tidak ada cara lain untuk menyatakan 12. Oke, kita lanjut lagi ke 18. 18 ini bisa dinyatakan sebagai 6 tambah 12. Kemudian juga bisa 18 tambah 6, 24. 20 kita bisa nyatakan sebagai 9 tambah 11, dan juga 4 tambah 20 sama dengan 24. Sedangkan yang terakhir 24 hanya bisa sebagai 4 ditambah dengan 20. Oke, nah sampai di titik ini, yang menurutku sangat menarik itu adalah angka 12. Di mana 12 hanya memiliki satu kemungkinan untuk terlibat, yaitu dalam sebagai komponen. Maka jelas sekali bahwa 12 itu berada di pojok antara salah satu di sini atau di sini. Karena kalau misalkan 12 berada di komponen yang tengah sini, tidak boleh ada penjumlahan yang menghasilkan angka 12. Jadi tidak boleh 12 ada di lingkaran. 12 kalau diletakkan di persegi yang di tengah-tengah, maka dia akan terlibat dalam dua penjumlahan, yaitu penjumlahan sebelah sini atau penjumlahan sebelah sini. Padahal dia hanya maksimal terlibat di satu penjumlahan. Jadi jelas sekali teman-teman, 12 itu letaknya di ujung, antara ujung kanan atau ujung kiri. Oke? Nah, sekarang kita berpikir, untuk memiliki teman, maka di sini harus diisi angka 6, supaya menjadikan 18. Karena 12 hanya bisa terkoneksi dengan angka 6, untuk menghasilkan angka 18. Kita bisa coret dulu bilangannya, 12, 18, dan 6, kita sudah pakai, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa berjalan, kita bisa lihat ya, angka 6 di sini, itu terkoneksinya antara 6 tambah 5, 6 tambah 12, atau 6 tambah 18. Tapi kita sudah menggunakan yang 6 plus 12, dan kita tidak bisa memakai 6 plus 18, karena 18-nya juga sudah dipakai. Jadi otomatis kita bisa isi angka di sini adalah angka 5. Sehingga di sini adalah 11. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat untuk angka yang 5, angka 5 itu hanya bisa terkoneksi dengan 4 atau 6, tapi kita sudah menggunakan angka 6-nya. Jadi di sini harus kita isi dengan angka 4. Hasilkan angka 9. Oke, sudah jelas sekali ya teman-teman. Tersisanya hanyalah 20 dan 24, sehingga kita memakainya adalah di sini 20, dan di sini adalah 24. Oke, ini adalah satu-satunya susunan yang memenuhi, atau dibalik ya. Jadi kita baca 12-nya dari kiri sampai 20 ke kanan. Jadi berapakah nilai maksimum dari X plus Y? Padahal X plus Y yang mungkin hanya ada satu, yaitu 12 tambah 20, yang menghasilkan nilainya 32. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 21 ini, bisa aku katakan adalah merupakan soal yang tersulit dari soal OSK tahun 2024. Nah, di sini diberikan bilangan 4 digit RSTU dan bilangan 3 digit STU yang kalau dijumlahkan menghasilkan bilangan VWXYZ, di mana semua bilangannya itu berbeda. Nah, maka akan ada satu bilangan yang tertinggalkan. Nah, berapakah bilangan tersebut, gitu ya. Nah, sekarang kita berpikir dulu ya, teman-teman. Jadi ini seperti permainan cryptaritem ya, teman-teman ya. Jadi RSTU, kita tambahkan dengan STU, itu akan menghasilkan angka VWXYZ. Jika angka R tersebut bukan angka 9, misalkan angka 8 ribuan, maka dengan penambahan angka 999 pun, dia akan tidak mencapai digit puluh ribuan di sini. Jadi dia hanya akan berhenti di 9 ribuan maksimal.
Jadi di sini kita jelas mengetahui bahwa angka R tersebut adalah angka 9. Selanjutnya, jelas sekali bahwa di sini angka V tersebut adalah angka 10 ribuan. Karena tidak mungkin menjadi 20 ribu atau 30 ribu. Nah, W sendiri itu jelas merupakan angka 0. Karena 9 ribuan, angka 9.999, ketika ditambahkan 999 pun, tidak akan melebihi 11.000. Dia hanya akan maksimal di 10.000. Jadi di beberapa angka sini kita sudah menemukan bahwa angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, angka yang sudah dipakai adalah angka 9, angka 1, dan angka 0. Otomatis yang tersisa hanyalah angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Oke? Nah, kita bisa sederhanakan dulu, teman-teman. Jadi di sini 9-nya gitu ya, kita lakukan operasi pengurangan ya, 9.000. Jadi kita punya persamaan kriptaritem yang baru yang akan memudahkan kita. Jadi STU, kalau ditambahkan dengan STU, gitu ya, kita tambahkan, maka akan menjadi 1000 XYZ. Karena kita kurangi 9.000 di persamaan yang ini, kita kurangi juga 9.000 di persamaan yang ini. Oke? Jadi kita memiliki penjumlahan yang akan membantu kita. Di sini teman-teman, S itu jelas merupakan penjumlahan yang menyimpan. Jadi S itu tidak mungkin angka 2, 3, 4, karena ketika 4 tambah 4 itu 8, ditambah 1 pun disimpan dari yang T, maksimal juga 9. Nggak akan menyentuh angka 10, seperti itu. Jadi kemungkinan yang akan kita dapatkan adalah S-nya 5, 6, 7, atau 8. Hanya ada 4 kemungkinan. Oke? Jadi di sini kita coba bagi kasus ya teman-teman ya. Untuk kita mendapatkan hasil yang benar-benar lengkap. Oke, untuk kasus ke-1, kita misalkan S-nya itu adalah 5. Kalau S-nya 5, maka kita akan mendapati 5 TU, kalau dijumlahkan akan menjadi 1 XYZ. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, kalau angkanya 5 dijumlahkan dengan 5, maka X-nya itu seharusnya antara 0 atau kalau menyimpan, dia akan menjadi 1. Menyimpan dari yang T ya, teman-teman ya. Jadi X yang mungkin hanyalah 0 atau 1. Padahal angka 0 dan 1 ini semuanya sudah dipakai untuk angka V dan W. Jadi ini di sini tidak memungkinkan kasus pertama. Oke, kita masuk ke kasus kedua. Bagaimana kalau S-nya itu nilainya sama dengan 6? Maka kita akan mendapati 6TU ditambah 6TU itu adalah 1XYZ. Di mana kita hanya memiliki sisa bilangan yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi karena kita sudah memakai 6-nya untuk S, maka kita hapus 6-nya, kita tersisa 6 bilangan di sini. Nah, kita bisa bagi kasus, teman-teman. X yang mungkin di sini, itu hanyalah angka 2 atau 3. X-nya yang mungkin adalah 2 atau 3. Jadi kita bisa bagi kasus 2A, kalau angka X-nya itu sama dengan 2. Jadi kita akan mendapatkan persamaan 6TU tambah 6TU, itu nilainya akan menjadi 12 YZ. Dan sisa bilangan yang kita punya, ini di sini hanyalah 3, 4, 5, 7, dan 8. Kita harus memilih 4 bilangan dari antara 5 bilangan di sini. Nah, berarti teman-teman, karena dia 6 tambah 6 adalah 12, maka kita bisa menyederhanakan menjadi TU tambah TU sama dengan YZ, seperti itu. Nah, di sini kita membagi kasusnya untuk sekarang. Membagi kasus mulai dari digit satuannya. Kalau mau U tambah U sama dengan Z, maka kita memungkinkan hanyalah 3 tambah 3, 6. 6 tidak ada dalam pilihan. 4 tambah 4 bisa menjadi 8. 5 tambah 5 jadi 0. 7 tambah 7 bisa jadi 4. 8 tambah 8 jadi 6 tidak ada. Jadi kita tinggal bagi dua kasus, yaitu kalau U-nya sama dengan 4 dan U-nya sama dengan 7. Oke? Di sini maka kita akan mendapatkan seperti ini. 4 dan 4 di sini akan menjadi 8. Di sini akan tetap menjadi Y. Nah, karena 4 sama 4 bisa dicoret ya dengan 8 ya.
Jadi permasalahannya tinggal kita memilih antara angka 3, 5, dan 7 untuk T dan Y. Padahal memasukkan T-nya 3 tidak mungkin kan, 5 juga tidak mungkin, 7 juga tidak mungkin, jadi tidak ada solusi. Untuk yang di sini, T7 tambah T7, nilainya akan sama dengan Y4. Pilihan yang tersisa itu hanyalah angka 3, 5, dan 8. Nah, kita masukkan angka 37 tambah 37, harusnya 74, nggak ada. 57 sama 57 juga tidak mungkin. Dan 87 dengan 87 juga tidak mungkin. Jadi tidak ada solusi untuk kasus 2A. Kita lanjut ke kasus 2B. Ketika X-nya sama dengan 3, maka persamaannya akan menjadi, maka tersisa bilangannya adalah 2, 4, 5, 7, dan 8. Dengan persamaannya akan menjadi TU ditambah dengan TU itu sama dengan 1YZ. Seperti itu. Nah, seperti yang kita kerjakan tadi, untuk melihat dengan satuannya di sini, maka 2 itu memungkinkan, karena 2 plus 2, 4, 4 juga memungkinkan, 5 itu tidak memungkinkan, 7 itu memungkinkan. Jadi kita bagi 3 kasus, U-nya sama dengan 2, U-nya sama dengan 4, dan U-nya sama dengan 7. Nah, untuk U-nya 2, kita hanya akan tersisa dengan angka 5, 7, dan 8. Untuk angka yang kasus kedua, kita hanya akan tersisa dengan 2, 5, dan 7. Angka kasus yang terakhir, kita akan tersisa dengan 2, 5, dan 8. Nah, dari antara semua itu, kasus yang atas ini, kita tidak akan menemukan solusi. 5 tambah 5, 7 tambah 7, 8 tambah 8, tidak ada solusi. Kemudian 24, 24 juga tidak mungkin, 54, 54 juga tidak mungkin, 74, 74 juga tidak mungkin. Kemudian yang 27, 27 dan seterusnya juga tidak mungkin. 87 tambah 87 juga merupakan 174. Ini jadi tidak mungkin. Oke, jadi untuk kasus kedua ternyata tidak ada solusi. Kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang ketiga. Nah, dengan teknik yang serupa untuk kasus yang ketiga, yaitu ketika kasus S-nya sama dengan 7. Nah, ketika 7 tambah 7, itu memiliki dua kemungkinan, yaitu angkanya 4 atau 5, 14 atau 15, tergantung menyimpan atau tidak. Di sini kita bisa mencoret dulu, kalau 7. Nah, kasus yang 3A di sini, kasus 3A, adalah ketika X-nya itu akan sama dengan 4. Maka karena 7 tambah 7 sama dengan 14, maka kita tidak perlu menyimpan, jadi TU tambah TU sama dengan YZ. Nah, di sini teman-teman, kita akan tersisa dengan bilangan 2, 3, 5, 6, dan 8. Oke? Nah, sekarang kita pertimbangkan, U di sini, itu kalau 2, dia tidak bisa jadi 4, kalau 3, dia bisa jadi 6, 5, dia tidak bisa jadi 0, 6, dia bisa jadi 2, dan 8 dia bisa jadi 6. Oke, jadi kita bisa bagi 3 kasus lagi. Jadi kasusnya bisa ketika 3, 6, dan 8. Nah, sisa bilangannya untuk masing-masing kasus adalah 2, 5, dan 8. Untuk kasus yang ini adalah 3, 5, dan 8. Untuk kasus yang ini adalah 2, 3, dan 5. Oke, untuk kasus yang pertama ini, 23, 23 tidak bisa jadi 46, 53 dan 53 tidak bisa jadi satu digit saja, jadi tidak ada solusi di sini. Berikutnya, 36, 36 tidak ada 72, 56, 56 juga akan menjadi 3 digit, jadi tidak mungkin. Di sini, 28 tambah 28 bisa jadi 56. Jadi ada satu kasus yang memenuhi ya, T-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 5. Nah, kalau kita selidiki solusinya, maka akan menjadi 97, 28 ditambah 728, maka akan menjadi 10456. Dan ini merupakan satu kasus yang memenuhi. Oke, kita lanjut ke kasus yang 3B. Oke, untuk kasus yang 3B di sini, X-nya di sini adalah akan sama dengan 5. Jadi 7 tambah 7 sama dengan 15. Nah, maka karena ada menyimpan ya, maka satunya tetap akan tersisa di sini.
Dengan kemungkinan angka yang tersisa hanyalah 2, 3, 4, 5-nya sudah dipakai, 6 boleh, 7-nya sudah dipakai, jadi sisanya 8. Nah, kalau kita pertimbangkan, teman-teman, 2 tambah 2 bisa jadi 4, 3 tambah 3 bisa jadi 6, 4 tambah 4 bisa jadi 8, 6 tambah 6 bisa jadi 2, 8 tambah 8 bisa jadi 6. Jadi kita harus bagi jadi 5 kasus. Oke, kita bagi kasus menjadi 2, berarti 2, 2, dan 4, kemudian 3, 3, 3 jadi 6, kemudian 4, 4, 4 jadi 8, kemudian 6, 6, 6 jadi 2, kemudian 8, 8, 8 jadinya 6. Nah, untuk masing-masing kasus, kita hanya akan tersisa dengan angka 3, 6, 8, 2, 4, dan 8, kemudian 2, 3, dan 6. Di sini adalah 3, 4, dan 8. Kasus yang di sini terakhir adalah 2, 3, dan 4. Nah, kita bisa cek ya, satu persatu. Jadi untuk 32 tambah 32, itu tidak akan bisa menjadi puluhan. 62 tambah 62, itu jadi 124, tidak bisa. 82 tambah 82, jadi 164. Oh, ini bisa. 82 tambah 82 adalah 164. Kemudian untuk kasus yang kedua, 23 tidak bisa, 43 juga belum sampai, kemudian 83 tambah 83 harusnya jadi 166. Ini nggak bisa juga, 6-nya tidak ada. Kasus ketiga, 24 tidak bisa, ini juga tidak bisa, 64 itu harusnya 128. Nah, ini bisa, teman-teman, karena 2-nya di sini masih ada ya. Jadi 64 tambah 64 sama dengan 128. Untuk kasus yang berikutnya lagi, 36 tidak bisa, 46, 86 tambah 86, ini adalah 162. 6-nya tidak ada. Yang terakhir, 28 tidak, ini juga tidak, ini juga tidak. Jadi untuk kasus 3B ini ada 2 solusi yang memenuhi. Dan persamaannya adalah, untuk yang atas ya, 9782 ditambah dengan 782, dia akan menjadi 10564. Untuk yang bawahnya, itu adalah 9764 ditambah 764 akan menjadi 10528. Nah, dua-duanya sama-sama memenuhi. Jadi kita sudah memiliki 3 solusi. Nah, sekarang kita masuk ke kasus terakhir, kasus keempat. Nah, untuk kasus keempat, berarti ketika S-nya sama dengan 8, atau kasus terakhir, di sini maka 16 dan atau 17. Jadi bisa angka 6 atau 7. Nah, jadi 8-nya kita coret ya. Nah, kasus yang 4A dulu, itu ketika totalnya menjadi 16 ya. Jadi kita 6-nya kita juga coret, hanya tersisa 2, 3, 4, 5, dan 7. Oke, jadi di sini kita punya 18 dan 18 jadi 16, maka TU tambah TU sama dengan YZ, begitu. Nah, kita punya pilihan dari bilangan 2, 3, 4, 5, 7, maka bisa aja 2 tambah 2 jadi 4, 3 tidak bisa, 4 tidak bisa, 5 tidak bisa, 7-nya bisa. Jadi kita pilihannya hanyalah 2 atau 7. Sisa bilangan yang mungkin di sini ya, adalah 3, 5, dan 7, sementara yang bawah adalah 2, 3, dan 5. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita perhatikan, 32 tambah 32 tidak mungkin, 52, 52 tidak mungkin semua, jadi semuanya salah. 27, 27, nah ini bisa, teman-teman. 37 tidak bisa, 57 tidak bisa. Jadi karena 27 tambah 27 sama dengan 54. Nah, salah satu solusinya berarti adalah 9827 ditambah dengan 827, dia akan menjadi 10654. Jadi ini solusi, teman-teman. Kemudian untuk kasus terakhir, yaitu kasus 4B. Untuk kasus 4B, maka X-nya akan sama dengan 7. Jadi 8 tambah 8 sama dengan 17. Maka dia akan menyimpan 1, seperti itu. Maka sisa bilangan yang mungkin hanyalah 2, 3, 4, 5, dan 6. 7 dan 8-nya tidak mungkin. Nah, di sini yang mungkin adalah 2, 2 tambah 2, 4, 3 tambah 3, 6, kemudian 6 tambah 6 jadi 2. Sisanya tidak mungkin. Oke, jadi di sini 2, 3, dan 6.
bisa jadi 224, 336, 662. Nah, sisa bilangannya di sini adalah 3, 5, dan 6. Di sini adalah 2, 5, dan 24 dan 5. Yang di sini adalah 3, 4, dan 5. Nah, di antara bilangan-bilangan tersebut, 32 tidak nyampe angka puluhan, 52 tambah 52 masih bukan, 62 tambah 62 juga tidak bisa menjadi 124. Kemudian 2 juga tidak mungkin, 53 tambah 53 nggak mungkin, 3, 4, dan 5 juga tidak mungkin. Jadi untuk kasus 4B tidak ada yang memenuhi. Jadi teman-teman kalau kita ditanya ada berapa solusi, maka ada 4 solusi, yaitu ini, di mana angka yang hilang itu adalah angka 3. Kemudian yang ini, yang menghilang juga ada angka 3. Ini juga menghilang angka 3. Yang ini juga menghilang angka 3. Jadi jawabannya memang ada 4, tapi semuanya sama-sama kehilangan angka 3. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 22, ini merupakan soal yang cukup mudah. Jadi teman-teman sebisa mungkin ketika soal tersebut diadakan di tahun tertentu, teman-teman menghafalkan faktor dari bilangan tersebut. Jadi contohnya 2024 tahun lalu, itu 2024 bisa dinyatakan sebagai 8 dikalikan dengan 11 kalikan dengan 23. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman nanti akan ditanyakan tahun 2025, teman-teman harus tahu bahwa dia merupakan bilangan kuadrat, yaitu 3 pangkat 4 dikalikan dengan 5 kuadrat. Jadi teman-teman harus menghafalkan pemfaktoran di tahun tersebut. Nah, di sini teman-teman, 2 pangkat 3 dikalikan 11 kalikan 23, berarti banyak faktor dari 2024 adalah 3 plus 1 dikalikan 1 plus 1 dikalikan 1 plus 1. Jadi banyaknya adalah 16. Seperti itu. Tapi teman-teman, sayangnya, kalau kita ditanya berapakah faktor yang lebih besar dari akar 2024, kita bisa menulis bilangan-bilangan tersebut. Jadi faktornya ada angka 1, 2, kemudian ada 4, ada 8, 11, 22, 23, dan seterusnya. Dan aku teruskan menjadi ada 16 faktor di sini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, jika kita tarik di tengah-tengahnya, maka yang sebelah kiri dikalikan sebelah kanan, maka hasilnya akan menjadi 2024. Jadi ini seperti pencerminan ya teman-teman ya. Dikalikannya seperti itu akan menghasilkan hasil peralihan 2024. Nah, akar 2024 itu akan tepat membagi di tengah-tengah sini. Sehingga bilangan yang ada di sebelah atasnya itu adalah lebih besar daripada akarnya. Dan yang di sebelah kiri lebih kecil daripada akarnya. Seperti itu. Maka banyaknya faktor yang lebih besar, maka adalah 16 dibagi dengan 2. Sesimpel itu. Oke, jawaban untuk soal ini adalah 8. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Jadi di sini kita diberikan sebuah pertidaksamaan, yaitu akar X min 3 ditambah dengan akar 6 min X, itu lebih besar dari P. Berapakah nilai P yang terbesar, yang mungkin? Jadi teman-teman, soal ini agak ambigu ya. Jadi P terbesar, ini maksudnya adalah gini. Kita disuruh mencari nilai dari maksimum dari akar X min 3 ditambah akar 6 min X. Bukan mencari nilai minimum. Walaupun di soal ini, sepertinya kita mencari batas minimum, tapi di sini P-nya bisa bergerak ke atas terus. Sampai di suatu titik, hanya terdapat satu solusi yang memenuhi dari persamaan yang di kiri. Jadi seperti itu. Dan P ini semakin besar, maka suatu saat akan meninggalkan X yang tidak memiliki solusi. Nah, jadi kita mencari ambang batas nilai maksimum dari yang sebelah kiri. Seperti itu. Oke, jadi kita coba masukkan. Pertama-tama, teman-teman jangan lupa ya, kalau ada persamaan yang ada akarnya, teman-teman harus mengetahui domain dari fungsi tersebut. Jadi di sini, akar X min 3 menyatakan bahwa X-nya harus lebih besar sama dengan 3, agar dia memiliki nilai real. Dan X-nya harus kurang dari sama dengan 6, akan memiliki nilai. Oke, kalau kita kuadratkan seperti ini, maka X min 3 ditambah dengan 6 min X ditambah dengan 2 akar X min 3 dikalikan 6 min X, itu lebih besar sama dengan P kuadrat. Nah, kita hanya bisa boleh melakukan yang atas ini kalau dua-duanya sama-sama bilangan positif. Nah, kita tahu di sini yang kiri itu pasti positif, yang kanan juga kita
dengan argumen tadi positif juga. Nah, kita hitung ya, jadi 3 ditambah 2 akar, ini menjadi min X kuadrat, kemudian ditambah dengan 9X dikurangi dengan 18. Kita pindahkan dia ke ruas kanan, jadi 2 akar. Nah, ini kita coba mengubah dia menjadi sebuah kuadrat sempurna. Jadi, kita ubah menjadi min, ini kan X kuadrat dikurangi 9X. Nah, di sini ada min 18. Nah, kita akan mencari nilai maksimum dari persamaan ini. Gitu. Nah, teman-teman tahu ya, kalau melengkapi kuadrat sempurna, kita harus menambahkan dengan min B per 2. Seperti itu. Jadi, kita tambahkan dengan min 9X ditambah dengan 9 per 2, atau 81 per 4, karena 9 per 2-nya dikuadratkan. Tapi dengan kita mengurangi dengan 81 per 4, kita harus menambahkan dengan 81 per 4, agar tidak merubah nilai soal tersebut. Oke? Jadi soal ini akan berubah menjadi 81 per 4 dikurangi dengan 72 per 4, akan menjadi 9 per 4, teman-teman. Dikurangi dengan, nah, yang di dalam ini adalah X dikurangi 9 per 2 kuadrat. Jadi kalau teman-teman ditanya berapakah nilai maksimum dari yang sebelah kiri, kita bisa mengambilnya ketika X-nya sama dengan 9 per 2. Karena semakin besar nilai X-nya atau X minus 9 per 2 kuadrat, maka nilai minusnya akan semakin besar dan membuat nilainya semakin kecil. Jadi agar mencapai nilai maksimum, kita harus mengambil yang membuat dia menjadi 0. Satu-satunya ketika X-nya 9 per 2. Oke, kalau X-nya 9 per 2, maka nilainya akan menjadi akar dari 9 per 4. Ini nilainya adalah 2 dikalikan 3 per 2, sama dengan 3. Jadi teman-teman, tadi nilai 3 ini akan lebih besar daripada P kuadrat min 3, maka nilai P terbesar yang kita mungkinkan dapatkan adalah P-nya sama dengan akar 6. Dan akan memiliki tepat satu solusi, yaitu ketika X-nya sama dengan 9 per 2. Ketika P-nya sudah lebih besar daripada akar 6, maka tidak ada solusi X yang memenuhi. Tapi ketika P-nya kurang dari akar 6, pasti akan ada terdapat solusi, namun tidak akan menghasilkan nilai P terbesar, seperti itu. Oke, jadi soal ini memang membutuhkan pemahaman yang lebih, walaupun memang kelihatan seperti nilai minimum, atau kita mencari P sebagai batas minimum, tapi ternyata P itu bisa bergerak ke atas sampai akhirnya menemukan minimal ada satu solusi, seperti itu. Dan jawabannya adalah yang akar 6. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 24, di sini diberikan segi 6 beraturan ABCDEF, di mana memiliki panjang 2024 mm. Kemudian titik G itu adalah titik tengah dari AB, jadi di sini. Titik H adalah titik tengah dari EG, jadi di sini. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah perbandingan luas antara CDH berarti di sini, dibandingkan dengan luas segi 6 ABCDEF. Nah, pertama-tama kalau teman-teman berurusan dengan segi 6, usahakan menarikkan semua diagonalnya seperti ini. Nah, di sini teman-teman, aku sebenarnya curiga ya, dengan garis ini, apakah H itu sebenarnya ada di garis CF atau tidak. Nah, jadi untuk membuktikan kecurigaan ini, aku misalkan H tersebut bukan titik H ya, misalkan titik T gitu. Definisinya, titik T ini adalah perpotongan antara CF dengan EG, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat ya, kalau dalam segi 6, garis ini, itu sejajar dengan garis yang ini. Maka, karena sifat mereka yang sejajar, maka segitiga, misalkan aku tengah ini dengan titik O, maka segitiga ETO itu akan sebangun dengan segitiga EGB. Karena mereka sifat yang sejajar. Dan kita juga tahu bahwa EO dibandingkan dengan EB itu adalah 1:2. Jadi kita akan tahu juga bahwa ET banding TG itu 1:1, karena ET banding EG itu adalah 1:2. Maka panjang mereka itu sama. Maka deskripsi soal ini antara titik T dan H itu sama. Jadi kita tahu bahwa ternyata titik H itu terletak pada garis FC. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapakah luas dari CDH. Nah, teman-teman, di sini kita perlu mencari panjang HO,
Nah, sebenarnya teman-teman, soal ini kita tidak perlu mengetahui panjang sisi tersebut 2024. Ini hanyalah untuk pengecoh. Jadi kita bisa misalkan panjang sisinya S seperti itu. Jadi di sini adalah S, maka panjangnya GB adalah setengah S. Maka karena sifat kesebangunan tadi, HO dibagi dengan GB sama dengan setengah, maka panjangnya HO sendiri adalah seperempat S. Hanya seperempat S. Padahal kita tahu panjangnya OC sendiri adalah S juga. Maka panjangnya HC itu sama dengan 5/4 S, karena seperempat S ditambah dengan S. Nah, teman-teman tahu ya, bahwa luas segitiga sama sisi, misalkan DOC, itu sama dengan seperempat S kuadrat akar 3. Ini rumus yang cukup lumrah untuk dihafalkan. Nah, sedangkan luas dari DHC, itu karena mereka memiliki alas yang sama, alasnya yang bagian sebelah sini, akar alasnya berhimpit, maka dibandingkan dengan luasnya DOC, itu akan sama dengan HC dibagi dengan CO. Bandingannya seperti itu. Nah, HC-nya sendiri adalah 5/4 S, sedangkan DOC-nya sendiri itu panjangnya adalah S. Jadi, luasnya akan berbanding 5/4. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin membandingkan luasnya DHC dengan luasnya segi 6, maka kita cukup mengalihkan yang bagian bawah dengan 6, karena terdapat 6 luas segitiga. Jadi 5/4 dikalikan dengan 6, jadi 5/24. Jadi perbandingannya adalah 5/24. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 25. Oke, soal nomor 25 ini, bilangan ABC adalah bilangan yang ratusannya sama dengan satuan, atau kita bisa sebut sebagai bilangan palindrom 3 digit. Nah, jadi kita bisa tulis di sini A-nya, misalkan A-nya adalah X1, X2, dan X1, jadi bilangannya 3 digit. Kemudian B-nya ini adalah Y1, Y2, dan Y1. Kemudian yang C-nya adalah set 1, set 2, dengan set 1 lagi. Nah, di sini uniknya teman-teman, bahwa B itu sama dengan 2A tambah 1. Dan C itu akan sama dengan 2B ditambah dengan 1. Oke teman-teman, kita mulai berpikir dari C sama dengan 2B plus 1. Kalau C sama dengan 2B plus 1, maka 2B plus 1 itu sendiri akan menjadi 2 kali Y1, Y2, Y1, seperti itu. Nah, ketika kita mengalihkan Y1, Y2, Y1 dengan 2, maka dia akan menjadi 2Y1, digit yang paling belakang. Bisa juga dia menyimpan ya, teman-teman. Tapi kalau yang bagian depan menyimpan, 2Y1-nya itu menyimpan, maka dia akan menjadi bilangan 4 digit. Akan menyimpan angka 1 di depannya. Padahal C-nya sendiri adalah bilangan 3 digit. Nah, maka dari itu, jelas bahwa Y1-nya harus kurang dari sama dengan 4. Karena kalau sampai menyentuh angka 5, dia akan menjadi bilangan ribuan. Oke? Nah, sama juga dengan untuk perhitungan yang 2A plus 1, maka 2X1, 2X1 yang bagian belakang ini, karena dia akan sama dengan B, di mana B-nya digitnya kurang dari sama dengan 4, maka X1 ini sendiri juga paling jauh adalah 2. Jadi X1 ini maksimal adalah 2. Oke, maka kemungkinannya cuma ada 2 kasus, X1-nya ini bisa sama dengan 1 atau sama dengan 2. Nah, tapi teman-teman bisa perhatikan, kalau digitnya C sendiri itu palindrom, maka digitnya akan menjadi 2Y plus 1, yang belakang itu akan menjadi ganjil. Nah, kalau digit Y2-nya itu bukan merupakan angka 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9, maka dia tidak akan menyimpan tambahan 1 dan membuat C-nya tidak menjadi bilangan yang palindrom lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman, di sini kita punya syarat bahwa X1 harus kurang dari sama dengan 2, tapi kita juga punya syarat X2 dan Y2-nya harus antara 5, 6, 7, 8, atau 9. Seperti itu. Oke? Nah, kita sekarang bagi kasus. Kalau kasus pertama, kalau X1-nya sama dengan 1, maka bilangan A-nya akan menjadi 1X2, 1, maka bilangan B-nya akan menjadi 3, Y2, 3, C-nya akan menjadi 7, set 2, 7. Seperti itu.
Nah, maka kita tinggal cek, kalau X2-nya sama dengan 5, maka 151 ya, akan menjadi 303. Kemudian kalau kita kalikan 2, kemudian kita tambahkan 1, maka dia akan menjadi 607. Ini salah. Oke? Kalau X2-nya sama dengan 6, maka akan menjadi 161, berikutnya akan menjadi 323, tapi berikutnya akan menjadi salah, yaitu 647. Jadi ini salah. X2-nya sama dengan 7, akan menjadi 171, kemudian menjadi 343, kemudian yang ini akan menjadi 687, juga salah. Ketika X2-nya sama dengan 8, 181, kemudian 363, dan yang ini memenuhi ternyata 727. Ini benar. Ketika X2-nya sama dengan 9, maka akan menjadi 191, 383, dan yang terakhir adalah 767. Seperti itu. Jadi ada dua solusi. Untuk kasus yang kedua, X1-nya sama dengan 2, maka akan menjadi A-nya sama dengan 2X2, 2. Kemudian B-nya akan menjadi 4. Karena 4 ya, kalau dikalikan 2, tapi ditambah 1, menjadi 5Y25. Sedangkan C-nya tidak bisa. C-nya akan menjadi digit ribuan. Jadi ini tidak ada yang memenuhi. Oke? Jadi untuk soal ini, kasus yang memenuhi adalah dua pasangan, yaitu bilangan 181, 363, dan 727, serta 191, 383, dan 767. Jadi jawaban untuk soal terakhir ini adalah yang B. Oke teman-teman, sampai sini dulu pembahasan video OSNK jenjang SMP tahun 2024. See you on the next video.